wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama M. Urip dengan nomor induk mahasiswa 22906392. Adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Pada hari ini tanggal 13 Juni 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 11 di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang dengan materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dengan metode Reform Based Learning. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi, Sensei. Selamat pagi semuanya, anakku. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Silakan duduk kembali, silakan. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita selalu mengingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin. Silakan. Siap, Prof. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa Baik, terima kasih atas doanya. Baik, terima kasih atas doanya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernilai ibadah. Kali pelajaran hari ini saya akan absen ya terkait dengan kehadiran teman-teman kalian. Sebenarnya untuk menghemat waktu saya akan tanya, apakah untuk hari ini masuk semuanya? masuk. Baik, saya absen dulu ya. Baik, terima kasih pada anak-anakku yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan belajar mengajar PPKN ya. Jadi untuk bab materi kali ini kita akan belajar terkait dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bahwa nanti kalian bisa lihat di buku halaman 77. Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu sebagai penyemangat ya. Kita menyanyi bersama-sama dengan suara yang keras. Saya minta perwakilan dari kalian untuk jadi dirijen ya. Silakan. Silakan dipimpin ya. Indonesia
Baik, anak-anakku, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar terkait dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Silakan untuk menyiapkan bukunya, buku catatannya, dan mungkin hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Silakan disiapkan dan disiapkan dulu. Semuanya Bapak. Oke, baik. Baiklah, terkait dengan materi ini, nanti diharapkan kalian semuanya sebagai peserta didik akan memahami adanya peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi ada beberapa peran Indonesia sebagai bagian dari negara dunia. Kita ikut berperan terhadap perdamaian yang ada di dunia. Salah satu mungkin kita baru secara hangat-hangat ya mendengar bahwa Bapak Presiden kita Pak Jokowi pergi ke Ukraina terkait dengan misi perdamaian. Kemudian berikutnya nanti diharapkan kalian bisa mengkaji literatur dari berbagai sumber. Silahkan kalian punya buku PKN ya dari sekolah, silahkan baca, kalian pahami. Atau dari sumber lain ya, silahkan dari internet kalian pahami. Ya. Mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa kalian dapat sebagai informasi ya. Kalau tidak mengerti silahkan baca di kamus ya. Biasa ada di Brastorium namanya ya. Baik, berikutnya nanti setelah kalian belajar, kalian bisa menyimpulkan, bisa membuat data hal-hal apa yang telah kita peroleh dari pelajaran memahami peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan harapan nanti kita punya sikap ya. Siapa tahu kalian telah menjadi pengganti pemimpin ya. Jadi pemimpin di kampung kalian atau pemimpin di desa atau di kabupaten, kalian punya wawasan ya. Artinya peranan untuk menciptakan dunia itu ya, menciptakan perdamaian dunia itu. Kemudian berikutnya nanti dari kita pelajari, saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Di situ nanti ada tugas kalian, ada tugas. Biarkan nanti kalian kolaborasi ya, kerjasama dengan critical thinking ya, dengan berpikir kritis. Apa yang kalian pelajari, apa yang pernah kalian peroleh, silakan kalian tuangkan dalam LKPT, lembar kerja peserta didik. Nanti setelah itu kalian akan mengkomunikasikan, mempresentasikan ya. Dari perwakilan kelompok nanti lihat kondisi. Kalau waktunya cukup, nanti kalian dari beberapa kelompok maju. Kalau ternyata kondisinya tidak memungkinkan, perwakilan dari kelompok. Ya, jadi nanti kalian dibagi dari beberapa kelompok. Berikutnya nanti dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan memakai problem based-nya, problem hasil masalah. Kalian akan digiring, kalian akan diarahkan terhadap masalah yang ada. Makanya nanti kalian punya kelompok, disitulah kalian curahkan pengalaman, kelebihan yang kalian punya pada kelompok tersebut. Kemudian nanti model pembelajarannya, metodenya ya, nanti ada ceramah, ceramah. Nanti kalian juga maju ya, belajar untuk menyampaikan pada nanya ceramah ya. Kemudian tanya jawab. Dan silahkan kalau ada hal-hal yang tidak kalian ketahui atau kalian mengerti sesuatu, ingin memberikan pendapat, silahkan. Dan itu sangat diharapkan ya untuk berkolaborasi dari pengalaman kalian. Kemudian berikutnya adalah diskusi. Nanti disinilah kalian mencurahkan pada saat dibagi kelompok. Ya, berikutnya pada saat pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan penilaian. Ya, ada 3 komponen yang akan Bapak nilai. Yang pertama adalah nilai sikap. Jadi pada saat pembelajaran, sikap-sikap mana yang kalian layak harus lakukan. Jangan hal-hal yang jelek kalian lakukan ya, karena akan jadi catatan penilaian. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan tertuang pada saat kalian mengerjakan di lembar kerja peserta didik. Pada saat kalian satu kelompok itu ya, nilai dari kelompok itu adalah mencerminkan anggota kelompoknya. Kemudian ketiga adalah penilaian keterampilan. Di sini nanti ada penilaian pada saat kalian tampil ya, mempresentasikan dari hasil kelompok. Dan nanti dari anggota kelompoknya harus aktif ya, membantu. Bila perlu kalian bantu dengan jawaban yang lebih lengkap. Oke, baik, berikutnya
ini sebagai pengingat ya, atau sebagai wacana biar kalian lebih memahami lagi. Ada kajian hubungan internasional nih, hubungan internasional jelas hubungan. Kira-kira gambar siapa ini? Presiden, betul. Siapa lagi? Kaisar. Ya. Ada lagi? Raja, betul. Perdana Menteri. Kalau kalian pahami, kalau kalian telusuri dan dari makna yang kalian jauh itu, mereka adalah pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin nomor satu dari negaranya masing-masing. Contohnya kita diwakili oleh Pak Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dia adalah sebagai presiden. Yang satu lagi lambang apa ini? ASEAN. Ya. Ini adalah wujud gambaran bahwa antar negara ternyata membentuk kerjasama. ASEAN, perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Baik, itu sebagai gambar ini. Nah, kaitan dengan lebih luas lagi, ingat tetangga kita di Ukraina ya, ada masalah ya, ada yang konflik dengan negara tetangga. Nah, kaitan dengan ini, pada materi sebelumnya, pada bab 3 terkait dengan sistem hukum, ya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalian sudah mempelajari bahwa apapun yang akan terjadi, apapun yang dilakukan itu harus ada aturannya, ya. Contohnya perang aja ada aturannya, ya. Bukan asal tembak atau apa. Kenapa? Undang-undang internasional terkait dengan hukum perang dilindungi warga sipil, anak-anak dan ibu perempuan, ya. Itu kecuali perempuan jadi tentara, ya, karena itu perang. Tapi pada saat masyarakat warga sipil itu dibebaskan, ya, malah diselamatkan. Walaupun ada musuh kamunya, ya, dia dilindungi malah, ya, itu sebagai gambaran. Dan itu sudah kalian pelajari pada bab 3 ya, di buku paket ya, terkait dengan hukum nasional. Kenapa di situ dipelajari selain hukum nasional, kalian sudah mempelajari adanya hukum internasional ya. Internasional, inter apa? Antar ya, nasional, nation, bangsa atau negara. Jadi antar bangsa itu ada aturannya ya. Pada saat kita dengan Malaysia melaksanakan hubungan kerjasama, ada aturannya. Yang tujuannya adalah nanti saling menguntungkan. Baik, cara garis besar nanti peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk pertemuan kali ini dengan submateri peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional, melalui hubungan dengan negara lain ya, untuk materi ini. Baik. Untuk cakupan materi yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional ya. Kemudian nanti dari kalian atau perwakilan ada yang punya pendapat ya, silakan. Jangan takut ya, dalam proses pembelajaran kalian dituntut punya kemandirian berpikir ya. Jangan salah. Kenapa? Di saat kalian salah, ada dekat dengan betul, ada benar ya. Jadi keberanian yang utama. Baik, kemudian pada materi kali ini kita akan membahas juga tentang asas-asas dasar ya. Kemudian sarana, kemudian pentingnya hubungan ya bagi Indonesia maupun dari negara lain. Baik, kita langsung mulai ya ke materi terkait dengan hubungan internasional. Punya makna ya, punya kaidah, dan nanti muaranya punya tujuan. Dengan adanya hubungan internasional ini bisa kalian pahami bahwa terkait internasional otomatis hubungan ini antar global ya. Tidak mungkin antar Indonesia dengan Malaysia saja ya, Indonesia dengan mungkin Brunei atau dengan Singapura. Boleh jadi hubungan internasional itu secara global ya, atau yang kita ketahui lewat PBB ya. Singkatannya dari apa? PBB, Perserikatan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, kita lanjutkan. Baik, terkait dengan konsep terkait di hubungan internasional, ada politik luar negeri. Kira-kira
Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu politik luar negeri? Ya, silakan. Namanya siapa? Niki. Oh, silakan Niki. Coba nih. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain untuk bertujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional yang bersangkutan. Betul? Iya, betul. Aplaus luar biasa. Bagus sekali. Ya ternyata ada teman kalian sudah belajar dulu ya. Jadi itu tujuannya. Ya. Jadi ada pendapat, ada wawasan. Jadi kalau disebutkan politik luar negeri, politik artinya kebijakan, cara ya. Cara negara satu dengan negara lain melakukan hubungan dengan negosiasi, dengan bargaining, dengan musyawarah, dan tujuan nanti antar negara tersebut harus memiliki keuntungan. Ya. Baik, berikutnya. Nah, konsep berikutnya hubungan luar negeri. Kira-kira ada yang tahu pendapatnya? Silakan. Siapa ya? Disti. Coba silakan Di. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan. Iya, betul sekali. Luar biasa. Dia upload. Berikan upload ya. Terima kasih Disti ya. Disti ya, betul ya. Jadi terkait dengan hubungan luar negeri, hubungan komunikasi atau mungkin kerjasama ya antara negara satu dengan negara lain yang mereka tidak memojokkan atau merugikan, apalagi yang satu merasa berkuasa atau lebih kuat, tidak ada ya. Kaitan dengan hubungan internasional, kaitan dengan hubungan luar negeri ini itu ada posisi yang sama. Contohnya negara Indonesia dengan negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia punya posisi sejajar bersama. Berikutnya terkait dengan politik internasional, ada yang tahu? Silakan. Dia. Politik internasional apa dia? Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara. Ya, bagus sekali. Apa semuanya? Kaitan dengan politik internasional ini tidak lepas dari bagaimana strategi ya, cara ataupun bargaining ya, musyawarah yang dilakukan antara dua negara yang melakukan kerjasama. Baik, berikutnya. Ingat, adanya kerjasama, adanya hubungan antara negara satu dengan negara lain tidak lepas ya, tidak dipungkiri adanya faktor ya, penyebab atau hal-hal yang mewajibkan bahwa negara Indonesia harus kerjasama dengan Malaysia, dengan Arab ya. Contohnya di Arab terkenal dengan minyaknya, kita sangat butuh dengan negara Arab ya, makanya kita melakukan hubungan. Kalau seandainya kita menutup diri dengan politik isolasi, contohnya kita akan kewalahan ya. Pada saat kebutuhan minyak kita habis, kita minta bantuan ke Arab, padahal kita tidak melakukan hubungan ya. Seperti kalian aja dengan teman tidak pernah komunikasi, tidak layaknya berteman yang baik. Pada saat kalian butuh mau pinjam uang, pusing ya, pusing. Nah, tidak beda dengan negara ya, kaitan dengan adanya faktor, ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu dari mana? Internal dari luar apa dari dalam? Tidak, dari dalam ya. Terkait dengan faktor internal, otomatis negara akan berhubungan dengan negara lain dengan melihat perkembangan kondisi negaranya. Contoh, negara Indonesia minim dengan bahan bakar minyak, otomatis karena faktor kita kekurangan bahan bakar, kita mencari negara lain yang betul-betul dengan hasil limpahannya ya, contohnya di Arab ya. Kita otomatis harus mendekatkan ya, harus kerjasama. Kemudian berikutnya kaitan dengan faktor eksternal, silakan ada yang bisa jawab? Silakan aja. Faktor internal apa aja? Faktor dari mana? Kalau eksternal dari luar. Silakan aja. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri kalau suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Kegantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik,
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, baik, bagus sekali. Beri aplaus pada Indonesia yang bagus sekali ya. Tapi ada faktor eksternal, artinya dari luar. Kebalikan dari faktor internal. Di saat kita ya kekurangan sesuatu, otomatis kita mencari ya dari negara-negara lain yang benar-benar potensi ya, yang kita butuhkan bahannya ya. Contohnya di Malaysia kita butuh sawit ya, otomatis kita berkomunikasi ya, bekerjasama dengan negara Malaysia. Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan asas itu dasar. Ini saya akan jelaskan mudah-mudahan ini sebagai pemahaman. Yang pertama adalah asas teritorial. Teritorial artinya batas wilayah ya. Suatu hubungan luar negeri, contohnya Indonesia dengan Malaysia akan menghargai batas negara kita ya. Contohnya pada saat hubungan luar negeri terkait dengan pertanian umpamanya ya, nanti jelas ini batas Indonesia, ini batas Malaysia, silakan kerjasama terkait dengan pertanian ya. Tapi batas dari teritorial kita dihargai dari negara lain ya, artinya jangan mentang-mentang kita bersama mungkin tanah pertanian kita untuk uji coba ya, tidak, harus ada pembicaraan. Kemudian asas kebangsaan, artinya bangsa apa? Bangsa negara dan bangsa itu orang ya. Asas kebangsaan artinya ini, setiap hubungan luar negeri kerjasama yang dilakukan negara Indonesia dengan negara lain harus mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan kesejahteraan dari warga negara. Kalau kita kerjasama, contoh nih, Indonesia kerjasama dengan luar negeri terkait dengan Freeport ya. Freeport adalah penambang emas ya di Irian Jaya. Pada awalnya berapa persen kecil untuk Indonesia ya, sampai masyarakat di Irian Jaya itu protes ya. Kenapa ceritanya emas tapi kita lihat ya, makanya masih mungkin sabu ya, malah nggak pakai pakaian ya orang-orangnya ya Allah gitu ya. Artinya apa? Dikomunikasi lagi ya. Artinya apa? Harus sama-sama menentukan. Jangan emasnya diambil ke luar negeri, berarti Indonesia malah miskin. Itu contoh ya. Jadi itu adalah tugas dari negara. Kemudian asas kepentingan umum. Ingat, terkait dengan komunikasi atau kerjasama antar negara satu dengan negara lain. Ingat, contohnya kita dengan Malaysia. Ada kepentingan negara lain yang harus kita jaga juga. Ya. Contohnya, mungkin antara Indonesia dengan Malaysia membuat kerjasama pupuk. Dalam pembuatan pupuk pasti berdampak ya di lingkungan, mungkin lingkungan darat, lingkungan laut ya. Dan ini harus diperhatikan. Siapa tahu ternyata dari kerjasama itu berefek ya negatif terhadap negara tetangga. Makanya hal ini harus diulang ya. Jangan sampai Indonesia dengan Malaysia yang dapat untung, negara Singapura dapat ibaratnya bencananya gitu ya, atau mendapat dengan adanya polusi. Kemudian berikutnya asas persamaan hak, harkat, martabat dan derajat. Ingat, pada saat kerjasama atau komunikasi dengan negara lain tidak boleh lepas dengan hukum-hukum internasional secara umum. Contohnya, jangan perdagangan manusia dilakukan, ya, atau mungkin penyelundupan kayu, ya, kayu dari hutan, illegal logging, ya, illegal logging namanya itu. Dari hukum nasional itu nggak boleh, ya, apalagi perdagangan manusia, ya, itu dilarang. Artinya harus persamaan derajat harkat dan martabat. Kemudian asas keterbukaan. Di sini dapat terlihat bahwa apa yang dilakukan dalam hubungan internasional ada keterbukaan. Ya. Jangan tidak adanya rahasia. Artinya pada saat setelah berjalannya komunikasi, adanya kerjasama, tidak boleh ada rahasia. Artinya pada saat setelah ada tujuannya, apa yang jadi hitam di atas putih harus dilaksanakan, tidak dirahasiakan. Baik, berikutnya untuk sarana, ya, untuk sarana terkait dengan hubungan internasional. Makanya Bapak menyarankan, ya, silakan kalian punya kemahiran, ya, kemahiran litigasi, kemahiran kemudian kemahiran komunikasi, ya, bahasa Inggris silakan, karena itu sangat dibutuhkan. Apalagi di lingkungan kita adalah lingkungan internasional, ya, Bandara Soekarno Hatta. Kalian dibutuhkan, kalian pemani setahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun nggak akan lama, ya.
kalian siapkan dengan komputernya, dengan bahasa Inggrisnya, lulus dapat SKL atau apa ya, kalian ke bandara, apalagi punya saudara ya, itu link, bisa bahasa Inggris, bisa komputer, bisa pulang nilai poin, kalian akan bangga ya. Mau daftar aja ya, bisa boleh internasional pakai bahasa Inggris, ya takut, kalian bisa tegak ya, karena kalian sudah siap mandiri. Terkait dengan sarana-sarananya, ini satu adalah diplomasi, komunikasi ya, antar negara satu dengan negara lain yang akan bekerja sama. Kemudian negosiasi, musyawarah ya, apa yang mau dilakukan ini, kerjasama apa yang akan dilaksanakan, karena setiap negara punya aturan ya. Oh ternyata kerjasama tukar menukar, contohnya ya, badak ya, badak di Indonesia cuma terakhir di Banten ya, cuma badak tinggal 10, mau diekspor lagi jangan gitu ya, nanti punah, nggak boleh gitu ya. Kemudian berikutnya adalah lobby. Nih, kalau ada suatu masalah ya, atau mungkin lo kok beda ya, komunikasi kita beda, silahkan nanti ada lobby ya, komunikasi dengan tenang ya, dengan kepala dingin. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan propaganda. Untuk sarana-sarana biasanya kalau kita mau melakukan hubungan luar negeri, biasanya pemerintah kita memberikan pengarahan ya, propaganda ke masyarakat sekitar. Artinya nanti pada saat pelaksanaan proyek kerjasama ada dukungan dari masyarakat, dan jangan salah biasanya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat ya. Contohnya kalau ada proyek biasanya dengan pekerja di sekitar ya, tidak melihat proyek di Teluk Naga, pekerjanya dari mana? Dari Jawa, akan ada crash, chaos namanya ya, dan itu tidak akan berjalan, bahaya. Kemudian ada ekonomi, jelas dari kerjasama yang kita laksanakan antara negara satu dan lain, ujung-ujungnya adalah membangun ekonomi yang makmur ya, nanti kesejahteraan untuk masyarakatnya. Kemudian kekuatan militer di sini dapat diartikan dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara. Jika kita kerjasama dalam bidang militer, contohnya kita dengan Malaysia ada kerjasama militer, negara lain mikir-mikir gak kalau mau nyerang kita? Contohnya Singapura ada, berani gak ke Indonesia? Tidak akan berani. Kenapa? Kita punya tetangga ya, Singapura mau nyerang Indonesia, nah Indonesia punya tetangga Malaysia, karena kerjasama ya, mereka akan mikir-mikir. Nah, kaitan dengan militer caranya ya. Kemudian berikutnya nanti di sini ada ya beberapa tugas TRKD. Kajian hubungan internasional negara Indonesia ya, bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh negara kita, bagaimana ya, nanti ada tugasnya. Kemudian apa arti pentingnya ya, kalau komunikasi atau kerjasama antar Indonesia dengan negara lain ternyata tidak ada manfaatnya untuk warga negara, dilanjutkan nggak? Ternyata kerjasama kita rugi banget tuh, diteruskan nggak? Tidak mungkin ya, pasti dipotong bicaranya ya. Baik, dari beberapa tadi yang Bapak sampaikan ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu belum jelas? Tidak ya, cukup semuanya ya. Baik, untuk tahap berikutnya sesuai dengan pembagian kelompok di depan ya, nanti kalian gabung dengan kelompoknya ya. Nanti kalian sosialisasi mana kelompoknya. Contohnya kelompoknya di sini ada di kertas gitu ya. Tuh ada. Silakan nanti kalian gabung dengan kelompok. Baik, dari sekarang silakan kalian gabung dengan kelompoknya. Silakan. Silakan. Dan sini baik, gimana semuanya sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Baik, nanti setelah kalian menjadi kelompok, itulah tim kalian ya. Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada beberapa tugas yang di dalamnya ada petunjuknya ya. Silahkan nanti kalian kerjasama, silahkan curahkan dengan critical thinking dan collaboration ya, dengan ibarat kerjasamanya. Silahkan nanti kalian kerjasama. Baik ya.
Baik anak-anakku, bisa kalian lihat di LKGD-nya. Silakan kalian dibaca, kemudian di buku literatur silakan kalian untuk panduan ya, di buku paket. Baik, sebelum kalian melaksanakan atau mengerjakan tugas di LKGD, kita bareng-bareng ya, kita bersama-sama melihat video permasalahan yang akan kita jadikan topik pada pelajaran kali ini. Demikian tadi ya tayangan video ya terkait dengan misi damai, misi perdamaian dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya, pergi langsung ke Ukraina sama ke Rusia, dan ini adalah pengorbanan, perjuangan dan keberanian yang luar biasa ya. Karena apa? Karena yang ditempati, yang didatangi, kalau mungkin kebun raya atau mungkin laut yang damai, silahkan ya. Kalau ini adalah tempat di mana ada konflik yang suatu saat ada peluru nyasar ya, atau bom meledak. Dan inilah sudah jadi tanggung jawab dari Bapak Presiden kita ya. Dan keberanian beliau berdampingi oleh Ibu Iriana ya, dia datang ke sana dengan misi menyatukan, kalau bisa jangan perang terus ya. Kemudian selain itu memberikan bantuan ya kemanusiaan ke rakyat Ukraina ya. Terkait dengan kita sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita juga merasa sedih ya, merasa sakit seandainya kita mengalami seperti itu. Baik, dari penayangan video tadi, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan ya, nanti kalian ada tugas di lembar kerja Ustadz Didik. Silakan kalian pelajari. Di situ ada tata caranya, ada petunjuknya. Silakan di kelompok itu kalian musyawarahkan, kalian kerjakan ya sesuai dengan kemampuannya. Nanti setelah selesai ada kelompok yang sebagai wakil untuk maju ya. Dan nanti ada komentar, silahkan ya. Ada pertanyaan kalau ada yang dipertanyakan. Baik, ini saja ya. Silakan untuk 6 kelompok, silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Dan selamat bekerja. Alangkah baiknya jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya, karena nanti ada penilaian pengetahuan ya. Silakan dikerjakan. Gimana? Ada masalah? Ada kesulitan apa? Kelompok 6? Iya? Nah, ini nggak ada? Lancar ya? Sip. Satu, gimana? Sedikit lagi ya?
sedikit ya. Kita dari sini ya. Dua. Sisa. Enggak. Aja. Selesai. Bentar lagi. Oh, udah. Terus sini ya. Baik. Anak-anakku semuanya, waktu sudah cukup ya. Sudah selesai. Secara waktu, durasi sudah cukup untuk mengerjakan ya. Cuma Bapak nggak tahu apa ada selesai atau belum nih. Tadi ada yang belum, ada ini. Silakan Bapak tawarkan aja. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok kami ya, sudah selesai ya. Baik, yang lain belum? Belum nah. Ini kelompok 3 belum juga. Oh, ya. Silakan kita kasih kesempatan pada kelompok 6 ya, dan keberaniannya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 dengan nama kelompok saya Siti Malasari, saya Nanda. Kami ingin menganalisis tayangan video yang terkait dengan sikap bangsa dan negara Indonesia dalam ikut serta mengerjakan bakti angkatan negara Ukraina dan Rusia. Membangun maksud dan kebudayaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya Siti Malasari, saya Jasa Fitri, saya Devi Minanta. Kami ingin menganalisis tentang tayangan video yang terkait dengan sikap proaktif bangsa dan negara Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan konflik antara negara Ukraina dan Rusia. Keterlibatan bangsa dan negara Indonesia terkait dengan konflik antara Ukraina dan Rusia adalah merupakan bentuk kepedulian sesama sebagai dari masyarakat internasional. Hal ini ditunjukkan sebagai upaya untuk memulihkan kembali kondisi aman dan kedamaian selesai masyarakat dunia, baik bagi kedua belah pihak maupun seluruh bangsa dan negara yang ada di sekitarnya. A. Berdasarkan artikel tentang peran Indonesia dalam bidang pendidikan terkait dengan asas kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan asas kebangsaan disebut dalam kerjasama atau hubungan antara dua negara maupun beberapa negara atau banyak, adalah diartikan sebagai sebuah kerjasama internasional dan didasarkan pada pelaksanaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh elemen seluruh warga negara, sehingga fakta inilah setiap warga negara akan mendapatkan perlaku atas norma hukum dan negaranya. Dari artikel tersebut tentang bahwa kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komitmen ASEAN untuk Pendidikan. Komitmen ini fokus pada upaya simulasi standar ijazah dan meningkat keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk kerjasama internasional didasarkan pada asas keterbukaan, maka dapat diartikan bahwa sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa. Perlu dilakukan keterbukaan dari kedua belah pihak. Misalkan dari keterangan artikel dijelaskan bahwa kerjasama internasional bidang pendidikan tersebut dapat melihat adanya keterangan sebagai berikut. Yang pertama adalah penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Kedua, adanya program ASEAN EU di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Kemudian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidikan dari ASEAN. Selanjutnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang mau bertanya. Silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan atau mungkin mengulas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 6. Silakan, mungkin ada waktu 5 menit yang mau menyampaikan. Dari kelompok 3 nggak ada? Nggak ada. Kelompok 1? Nggak ada ya. Jelas ya. Kelompok 2 cukup. Kelompok 5 cukup. Pojok kelompok cukup ya. Baik, cukup ya. Kurang lebihnya kami minta
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi atau penyampaian ya, pemikiran dari kelompok 6. Jadi ini sebagai contoh ya, contoh dari keberanian atau mungkin kekompakan dari kelompok ya, dari teman kalian. Semoga ini sebagai motivasi bersama ya. Kalau nanti ada tugas atau apa, ditumpukan ya keberanian ya, lawan rasa takut dari kalian. Mungkin itu yang untuk sesi presentasi, karena waktunya sudah tidak memungkinkan ya, karena udah waktunya cukup ini. Baik, terkait dengan pembelajaran hari ini, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan dengan lancar, kemudian tanpa ada hambatan ya. Alhamdulillah tadi dari kelompok 6 sudah aktif ya. Baik, terkait dengan keaktifan saya kasih nilai 85 ya. Saya Gita sama Julia Sari, terima kasih ya atas partisipasinya. Baik, sebagai penutup, mungkin ada yang berani nih punya oret-oretan atau catatan simpulan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Silakan, ada yang berani mungkin dari tadi menyimpan ya, menyimpulkan. Ada? Saya? Ya silakan Asri, berdiri, berdiri. Dari kegiatan pembelajaran tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. 2. Komponen-komponen dan dalam hubungan internasional. 3. Perbedaan makna antara politik luar, hubungan luar negeri, dan politik internasional. 4. Asal-asal karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlakukan untuk membesarkan kemakmuran rakyat. Oke, luar biasa sekali. Tangan untuk Asri, terima kasih ya, kasih ya. Anak semuanya tadi barusan terdengar ya, beberapa simpulan dari materi yang kita pelajari dari pagi sampai siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian tidak lupa aku ucapkan terima kasih kepada anak semuanya yang sudah bekerja sama ya, yang sudah meluangkan waktunya belajar ya, dan memberikan keberaniannya ya, memberikan pendapatnya terkait dengan materi kali ini. Baik, mungkin sebagai rasa syukur kita ya, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, kesehatan, waktu yang luang ya, keamanan, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu terakhir ini, lagu syukur. Silahkan duduk kembali. Dengan ditutup kita menyanyikan lagu syukur ya. Mudah-mudahan kata syukur itu terimplikasi ya, terwujud dengan perilaku kita ya. Contohnya dengan kita diberi sehat ya. Ingat, sehat itu tidak otomatis ya, kita harus tebus dengan harapan satu dijaga ya, dari tidur kita harus cukup, makanan ya, ingat jangan minum es terus ya, sekali lagi makan batunya batu esnya aja ya biar ini ya, jadi itu. Kemudian dengan rasa bersyukur itu, satu, kita diberi kesempatan dengan waktu ya, kita bisa bertemu, bisa belajar, manfaatkan yang baik ya. Jangan sampai dengan kita dikasih waktu kita sia-siakan. Mungkin itu aja ya yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mau ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar pada subtopik berikutnya, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui perjanjian internasional yang terjadi
Silakan nanti kalian baca di buku paket setelah halaman 78 ya. Silakan kalian baca. Kemudian jaga kesehatan. Kemudian silakan kalian selalu bersyukur ya, berdoa pada setiap waktu. Dan sebagai penutup kita berdoa dulu ya sebelum kita buat. Silakan untuk